Bapak dan Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama membaca yaitu dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13. Saya bacakan demikian bunyinya. Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13. Saya baca pakai Alkitab cetakan edisi baru, yaitu cetakan kedua. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu. Duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesama daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua mamon, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Berbahagialah Bapak dan Ibu bagi kita sekalian yang telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Kami persilakan duduk. Shalom semuanya. Masih semangat? Iya, meskipun tidak penuh. Yang penting tetap semangat memenuhi hati kita bersama. Ada amin? Iya. Baiklah saudaraku, dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita pada pagi hari ini akan merenungkan sebuah tema dari Majelis Agung, yaitu mengisahkan cerita Alkitab. Saya ulangi, mengisahkan cerita Alkitab. Jadi kita ini dimandati untuk menceritakan begitu. Menceritakan kepada siapa? Tentu kepada siapapun yang kita temui. Menceritakan sebuah cerita yang ada di dalam Alkitab. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan utama kita tadi, yaitu yang terdapat di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13, menceritakan bahwa ada seorang bendahara yang tidak jujur. Ada seorang bendahara yang tertuduh menghambur-hamburkan uang tuannya begitu. Jadi dia tidak jujur. Akan tetapi dia masih mempunyai dan berkelit. Dia berusaha keras
agar tuannya tidak tahu kalau telah menghambur-hamburkan uangnya. Tapi Tuhan tahu. Oleh karena itu di dalam ayat yang terakhir dikatakan, engkau tidak bisa menyembah dua mamon, satu kepada mamon, satu kepada Allah. Tidak bisa, dan itu tidak akan bisa terjadi. Oleh karena itu Allah mengingatkan, janganlah engkau melakukan suatu perbuatan yang tidak jujur seperti bendahara tadi. Kemudian di bacaan yang pertama di Amos tadi juga menceritakan, Bapak dan Ibu, ada sebuah cerita di dalam Amos tadi, yaitu barang siapa yang menindas orang miskin, barang siapa yang semena-mena terhadap sesamanya, Tuhan Allah tidak akan pernah lupa akan kesalahan itu. Ini cerita juga ditujukan kepada kita. Barang siapa yang semena-mena terhadap sesama, barang siapa yang menindas sesama, berbuat seenaknya, ingat, Tuhan tidak akan lupa atas kesalahan itu. Atas dua bacaan ini ada pesan yang menarik, Bapak dan Ibu. Ditutup dengan bacaan yang kedua dari 2 Titus tadi, menceritakan bahwa orang-orang yang tidak jujur seperti bendahara tadi, orang-orang yang suka menindas kaum yang lemah, minta didoakan. Ditungake ben dalane lempeng. Di dalam bacaan kita di dalam Titus tadi, agar kita menaikkan doa syafaat kita kepada orang-orang yang tidak jujur, kepada orang-orang yang suka menindas, kepada para pemimpin bangsa yang semaunya. Kita disuruh mendoakan. Ini cerita-cerita yang harus kita ceritakan, cerita-cerita Alkitab ini kita ceritakan kepada siapapun yang kita temui, dengan harapan agar di dunia ini hidup kita saling menghargai, saling mengasihi, terjadi kedamaian, kebahagiaan. Itu harapan Tuhan. Oleh karena itu dengan tema kisahkan cerita Alkitab. Bapak dan Ibu, Alkitab itu apa sih kira-kira? Ayo, yang tahu ngacung. Buku, ayo, Alkitab. Nah, Alkitab bilang suatu buku isinya perbuatan baik dan jelek. Ayo, siapa lagi yang ngacung? Ibu-ibu yang di belakang. Ibu siapa itu? Ibu lain siapa itu yang di belakang? Temanku kok sahabat. Bu Kris ya, maaf Bu Kris, hampir lupa saya ini Bu Kris ini ya. Saya pernah datang ke rumahnya kok. Iya Bu Kris ini ya, tambah cantik nih sekarang. Iya. Alkitab ini apa? Kembali lagi. Isi firman Tuhan. Isi tentang nasihat-nasihat. Jadi Alkitab ini tuntunan hidup saudara dan saya, bukan tontonan. Nek tontonan di daerah nggone di daerah nggone bupet mung digawe pajangan. Jadi Alkitab menjadi tontonan. Tapi kalau Alkitab menjadi tuntunan hidup, dibuka nek ana bentuk diresiki. Kan seperti itu. Dibukai, diwaca, wae dibuka tok, diwaca ya percuma. Diwaca ya dihayati, diwaca tok kayak maca koran ya percuma. Kan begitu. Di dalam Alkitab ini sebagai kumpulan Allah, kumpulan firman-firman Tuhan ini mengatakan Bapak dan Ibu, sebelum kita bisa menceritakan kisah Alkitab kepada yang lain, terlebih dulu kita harus memahami firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Kita pahami agar kita dalam menceritakan Alkitab ini, menceritakan kisah yang ada di dalamnya tidak keliru, kan begitu. Loh bagaimana? Ya kita pahami. Kalau kita sudah bisa memahami dengan baik dan benar, kita tidak salah menceritakan Alkitab ini. Di dalam Yohanes saya catat, Yohanes 1 ayat 14. Tolong yang sudah ketemu dibacakan bagian pertama saja Bapak dan Ibu. Yohanes 1 ayat 14. Yang sudah ketemu bisa dibaca dengan suara lantang. Mbak Lis, Pak Edi ya monggo atau yang lain. Yohanes 1 ayat 14. Yang bagian pertama saja. Rupanya kewelet ya kita. Monggo. Iya.
Yohanes 1 ayat 14 bagian pertama saja Pak Edi. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Cukup. Ya, itu aja. Matur nuwun Pak Edi. Saya ulangi, firman itu telah menjadi manusia, Bapak dan Ibu. Firman itu yang tertulis di dalam Alkitab ini telah menjadi manusia. Berarti manusia itu sinten? Kula lan Pak. Manusia ini, kita ini manusia toh? Lah, berarti firman itu telah menjadi kita, kan begitu logikanya. Firman itu telah menjadi manusia. Ya toh? Dan manusia itu diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan di mana, kalau saya bertanya, di mana firman itu sekarang berada? Di mana? Di diri kita toh. Berarti firman yang telah menjadi manusia itu ada di dalam diri kita. Berarti kalau Yesus itu dikatakan bahwa firman yang telah menjadi manusia yang disebut sebagai anak Allah, bukan nabi, telah melebur menjadi diri kita. Kan begitu. Nah, kalau kita ini firman Allah, pengejauhan dari Alkitab ini, bagaimana kita bisa menceritakan kepada yang lain bahwa kita ini firman Allah? Nah, 100 buat Bu Ati. Ya kan begitu. Jadi melakukan perbuatan yang baik, kan begitu. Ya percuma Pak de cara itu wis semua apik ya rek, sing iso nyepuro salah titik lah motomu kok delok. Ya kan? Ini esensi dari firman Tuhan yang sebenarnya, begitu Bu. Ya memang Bapak dan Ibu, kita ini manusia tidak sempurna. Kita senantiasa penuh dengan dosa, itu iya. Oleh karena itu dalam awal ibadah kita ada doa penyesalan toh. Kita menyesal, mengakui dosa dan kesalahannya. Barang siapa yang mengakui dosa dan kesalahannya, tidak ada penghukuman. Karena Yesus datang bukan untuk menghukum saudara dan saya, akan tetapi menyelamatkan. Oleh karena itu, agar orang lain tanpa harus kisah kita ceritakan, agar orang lain tanpa harus mendengar cerita dari kita bahwa kita menceritakan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan Alkitab, ceritakan secara langsung dengan perbuatan. Kan begitu, dengan perbuatan, jangan dengan yang lain. Meskipun kita bercerita Alkitab orang Kristen ini baik loh ya, saling mengasihi, saling mengampuni baik, tapi kelakuan ini yang kadang-kadang tidak baik. Salah titik ngumpat, salah titik ngesot, salah titik gak duwe sepuro. Ini bertentangan dengan firman Tuhan. Kita sadari Bapak dan Ibu, kita ini orang berdosa kok. Saya pun menyadari bahwa saya ini orang berdosa. Kalau saya ingat akan dosa dan kesalahan, tidak layak berdiri di depan ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa siapapun yang mengaku dosanya, Tuhan memberi pengampunan dan kita semua dilayakkan. Ada amin. Itu yang harus kita amini. Karena firman Allah diam di antara kita, Bapak dan Ibu. Jadi kita ini dituntun oleh firman Tuhan, bukan yang lain. Dan firman Tuhan itu menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang telah mati, disalibkan dan bangkit lagi dari antara orang mati. Itu panutan kita bersama. Berulang kali dalam renungan-renungan khotbah saya katakan, orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman kepada Yesus, ini orang-orang yang sungguh beruntung luar biasa. Kita semua dikaruniai keselamatan, dikaruniai kehidupan yang kekal. Karena kita percaya kepada anak Allah yang hidup, bukan yang mati. Kita percaya kepada Yesus sebagai nabi atau kepada Yesus sebagai anak Allah? Saya mau bertanya. Ayo dijawab tuh. Sebagai anak Allah, bukan Nabi Isa Al-Masih toh? Ya, bukan? Bukan.
Kita ini sudah berdiri di tempat yang betul. Kita ini percaya kepada seorang anak Allah di dalam diri Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Itulah yang mengarahkan hidup saudara dan saya. Karena hanya orang hidup yang mampu mengarahkan kehidupan ini. Betul? Orang mati bisa mengarahkan kehidupan? Bisa? Ayo aku tanya. Orang yang sudah meninggal bisa mengarahkan kehidupan menjadi jalan yang benar? Bisa enggak? Loh, ini loh orang yang sudah meninggal ini bisa. Saya tanya. Kita lepas dari persoalan. Kita percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang telah bangkit dari antara orang mati, berarti dia hidup dong. Hidup. Iya. Berarti kita percaya kepada Allah yang hidup. Iya. Nah sekarang kalau saya bertanya, orang yang sudah mati mampu tidak mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar? Ya pokoknya orang yang mati ini loh mampu tidak menuntun kita ke jalan yang benar. Iya kok boten. Wong sudah mati kok melakukan gaya iso digotong kok. Kan begitu. Jadi kita ini percaya kepada yang hidup, bukan yang mati. Kan begitu. Jadi Allah kita di dalam diri Yesus Kristus yang tadi firman yang sudah menjadi manusia, diam di antara kita itu hidup. Dengan rohnya menuntun kehidupan saudara dan saya menjadi baik dan benar. Itu. Oleh karena itu zaman sekarang ini jangan sampai panjenengan semua diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran yang menyesatkan. Mungkin ada yang bilang Yesus Kristus kuwi anak Allah podo sampai Nabi Isa. Kalau kita sebagai Yesus Kristus menjawab sama atau tidak? Iya, sama. Kan tidak sama. Kalau kita menggatekno itu kita menjadi bingung gitu loh. Kalau kita mendengarkan itu kita menjadi bingung. Pegangan yang sudah benar di dalam Yesus Kristus anak Allah yang hidup akan menjadi terombang-ambing. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin tegaskan sekali lagi, kita percaya kepada Yesus Kristus sang firman yang hidup itu, bukan kepada seorang nabi yang bisa mati dan tak akan bangkit lagi. Ini harus kita ceritakan. Dengan apa kita bercerita? Dengan perbuatan, dengan tingkah laku. Ini yang penting. Tidak usah banyak berkata, akan tetapi banyaklah berbuat demi kebaikan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini tema yang kita renungkan mengisahkan cerita Alkitab. Mari, cerita Alkitab yang sudah mendarah daging di dalam kehidupan saudara dan saya, kita ceritakan, kita lakukan dalam setiap perbuatan kita hari lepas hari, agar siapapun yang kita temui mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan dan boleh menikmati karunia pemberian Tuhan. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersama-sama mengambil saat teduh.